Mereka ini punya dugaan yang keliru tentang Allah. Seolah-olah kekalahan perang Uhud ini adalah karena sebab nabinya salah, Islamnya salah. Mereka mengkambing hitamkan. Nah, kira-kira begitu. Mengkambing hitamkan siapa? Rasulullah. Mengkambing hitamkan Islam. Oh, kalau gitu ngapain kita ikut Muhammad? Kalau gitu ngapain kita beragama Islam kalau kita kalah ya? Padahal kekalahan itu bukan karena Allah dan Rasul. Kekalahan itu karena sikap kita sendiri yang salah dan keliru untuk mengikuti arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Hal lana minal amri. Apakah kita ini ada hak untuk campur tangan untuk mengubah keadaan ini? Mereka seolah-olah ingin mengatakan kalau begitu agama biarlah kita urus sendirilah ya. Kita nggak perlu agama, kita hanya cukup pakai akal, kita hanya cukup pakai logika, kita hanya cukup pakai kekuatan untuk bisa menang. Nggak perlu agama, nggak perlu iman, nggak perlu ketakwaan kepada Allah. Wah, ini bahaya sekali. Kalau ada umat Islam sekarang berprasangka begitu, kenapa sekarang umat Islam kalah dalam banyak hal, dalam banyak bidang, lalu mengambing hitamkan Islam, berarti Islamnya salah. Kalau Barat menang, berarti agama yang dianut oleh orang Barat itu yang benar. Nah, ini hati-hati. Kalau Cina Timur menang dalam pentas peradaban, berarti agama yang mereka anut, ideologi yang mereka anut, berarti itu yang benar. Itu keliru, Pak. Jangan masuk. Itu namanya zonnul jahiliyah. Hati-hati. Sebagai orang beriman, kita dilarang untuk memiliki sangkaan jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya semua urusan ini adalah di tangan Allah. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti golongan kedua ini. Nah, ini jadi pelajarannya luar biasa untuk penyucian jiwa kita ini. Mereka golongan yang kedua ini menyembunyikan di dalam diri mereka, jiwa mereka, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu, wahai Muhammad SAW. Mereka berkata, sekiranya ada hak campur tangan pada kita, seandainya Muhammad ikut apa kata pandangan kami, orang munafik, kalau dulu seandainya kita ambil opsi keputusan kita bertahan defensif di kota Madinah, kita tidak akan terbunuh di sini perang ini. Nah, ini subhat nih. Ini cara orang munafik untuk melemahkan iman. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah mati di tempat kita masing-masing, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Nggak perlu kita mengatakan, oh kalau seandainya ya, seandainya kita tidak begini, kita tidak akan terbunuh. Nggak bisa seandainya. Tidak bisa berandai-andai. Sebab takdir Allah itu pasti akan mengenai semua makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjelek-jelekkan takdir Allah. Itu pesannya. Allah berbuat demikian itu untuk menguji yang ada di dalam dada kalian dan untuk membersihkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kalian. Nah, ini. Jadi ayat-ayat kisah perang Uhud ini memang untuk tazkiyatun nufus ya, untuk membersihkan jiwa, menguji apa yang ada dalam dada kamu, kemudian untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Supaya apa? Kita ini bersih dari sifat-sifat kemunafikan, bersih dari keraguan yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi cara Allah membersihkan kaum muslimin dari sangkaan jahiliyah itu ternyata harus melalui peristiwa pahit seperti kekalahan di perang Uhud. Ini pelajarannya. Kalau nggak ada kekalahan di perang Uhud, ini barangkali pendidikan tazkiyatun nafsi seperti ini tidak akan didapatkan oleh umat Islam dimanapun dan kapan. Karena perang Uhud ini terjadi, kekalahan itu Allah yang menetapkan, dan Allah menetapkan kekalahan itu bukan karena Allah, bukan karena Rasul yang salah dalam memberikan bimbingan dan arahan, tapi karena salah sikap dan mental pasukan itu sendiri. Maka ini jadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-ummi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Salahuddin, kantor pajak Sudirman, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, bersyukur atas nikmat turunnya Al-Quran, bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak henti-hentinya dalam keadaan sehat walafiat di saat saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain mendapatkan ujian yang tidak ringan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah angkat segala macam bala, musibah, penyakit, gempa bumi, dan segala macam ujian dan musibah. Mudah-mudahan umat Islam senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari semua bencana-bencana dan musibah yang terjadi di sekitar kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, waktu yang sangat singkat, kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan mengkaji ayat-ayat di dalam surah Ali Imran tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud di dalam Al-Quran, terutama di surah Ali Imran, itu disebutkan di kurang lebih 40 ayat. Mulai dari ayat 139 sampai 180 surat Ali Imran. Luar biasa banyak ini. Termasuk kisah tentang peperangan yang dialami oleh Rasulullah. Tidak ada perang yang dihadapi oleh Rasulullah yang kisahnya sebanyak ayat-ayat yang Allah turunkan pasca perang Uhud. Kalau kisah Bani Israel banyak ya, tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ratusan ayat. Tapi khusus untuk ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berisikan panduan pelajaran bagi umat beriman setelah terjadinya peperangan di masa Rasulullah, tidak ada yang mengalahkan ayat-ayat secara nominal, secara akumulatif, jumlah ayat-ayat yang Allah turunkan untuk menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semua, seperti halnya ayat-ayat yang diturunkan pasca perang Uhud ini. Sudah 4 episode kami menyampaikan pelajaran penyucian jiwa dari ayat-ayat perang Uhud ini, mulai dari 139 sampai 152 kemarin. Bagi jamaah yang ingin menyaksikannya bisa di channel YouTube saya, itu biasa saya upload ya. Saya tidak ingin mengulangi lagi karena untuk menghemat waktu, dan juga sekarang sarana digital untuk dakwah itu bisa disaksikan kapan saja dan di mana saja. Nah, kita akan masuki bagian yang 5, segmen yang kelima, yaitu firman Allah ayat 153 sampai 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah, itu artinya ketika, tetapi ketika itu bukan hanya ketika menunjukkan satu peristiwa kejadian, tetapi ada perintah untuk mengingat. Uzkur, ingatlah ketika kamu, wahai pasukan kaum muslimin, lari. Larinya itu bukan lari datar, tapi menaik, menanjak, karena umat Islam yang kalah dalam perang Uhud, di hadapan mereka tidak ada pilihan lain kecuali lari menuju gunung-gunung, perbukitan. Kalau mau lari ke depan ya hadapi pasukannya Khalid bin Walid, mati ente. Ya.
Tapi kalau mau lari, hanya ada opsi satu saja, yaitu lari ke belakang. Itu semuanya gunung-gunung bebatuan. Maka kalau kita lihat film Perang Uhud yang disutradai oleh, ya waktu itu dunia Islam belum punya banyak sineas yang canggih ya memproduksi film-film sejarah. Kalau tidak salah Anthony Quinn. Sekaligus Anthony Quinn itu sebagai pemeran sosok Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Anda bisa lihat ya, mungkin bisa cari di YouTube, barangkali masih ada rekaman lamanya itu. Kalau zaman dulu orang tua saya setelah pulang haji atau apa itu suka beli video-video tapi masih besar-besar itu ya, kotak begitu. Itu bisa disaksikan di rumah ya untuk di setel. Ada Perang Uhud. Anthony Quinn itu larinya itu kemana? Seperti digambarkan dalam Al-Quran itu adalah iltus idun, lari tapi menanjak menaiki bukit-bukit bebatuan. Dan ketika kamu lari itu dari Perang Uhud setelah mengalami kekalahan ya, dan banyak syuhada Uhud, ada 70 syuhada Uhud yang bisa kita ziarahi, kita kunjungi makamnya, kita doakan di sana di makam kompleks syuhada Uhud. 70 orang yang syahid, termasuk diantaranya Hamzah paman Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair, ya, Abu Talhah dan lain sebagainya. Wala taluna ala ahadin, dan kamu tidak menoleh kepada seorang pun ke belakang. Sementara war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, Rasulullah ada di tengah-tengah kalian memanggil kamu, wahai umat Islam, jangan kalian lari, jangan kalian menarik diri, jangan takut kalah, tetaplah kalian bersabar. Jadi sebenarnya masih ada chance untuk umat ini meraih kemenangan. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya Allah sudah menjanjikan, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah sebenarnya telah memenuhi janjinya, ya, memenangkan kalian. Dan memang sejak awal terjadi perang Uhud sampai mundurnya pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid karena tidak sanggup untuk mengalahkan kekuatan umat Islam, karena di backup kekuatan itu oleh pasukan pemanah yang ada di Bukit Rumat. Bukit Rumat bisa saudara kunjungi juga. Naik ke atas bukit itu tidak tinggi. Jangan kita bayangkan kita naik ke Bukit Rumat itu seperti kita naik ke lereng Gunung Rinjani ya, ada capek itu. Atau Gunung Semeru, enggak. Itu enggak tinggi itu. Bukit biasa, hanya paling tingginya sekitar 20 sampai 50 meter. Itu yang membackup pasukan umat Islam ini yang ada di bawah, ya, pasukan pemanah ini. Sampai mereka turun itu baru hatta idza fasyil, sudah menang. Ya. Tapi kemudian tidak bersabar. Ya, buru-buru untuk memungut harta rampasan perang. Harta rampasan perang halal atau tidak? Halal. Tapi kalau diambil sebelum waktu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu jadi maksiat. Dan inilah penyebab kekalahan yang menyebabkan kalian lemah. Makanya para ulama mengatakan dalam tadabbur ayat ini, ru'yatul mal sababun fi huduthi al-fitan wal fasad. Melihat tumpukan harta itu adalah salah satu penyebab terbesar kekalahan umat ini. Mentalnya jadi kalah, lemas. Siapa kira-kira di antara saudara-saudara kalau ngelihat tumpukan dolar tidak hijau katanya? Suap pajak gitu ya. Oh, ini satu karung nih dolar ya, atau kardus duren. Ya, isinya dolar semua. Siapa yang nggak hijau itu? Ya, kalau tumpukan uang receh 1.000-2.000 rupiah, nah itu mungkin kita masih mikir-mikir menolak ya. Apa ini sedikit? Tapi kalau satu kardus isinya dolar semua, pecahannya 100 lagi, nah itu boleh juga ya. Gitu. Nah ini
Di hadapan umat Islam itu waktu itu ada harta rampasan perang, silau semuanya. Kecuali orang-orang yang memang dijaga, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergelincir hatinya. Nah, pasukan pemanah ini turun. Itulah yang menyebabkan kegagalan. Hatta idza fashiltum. Nah, masih ada kesempatan. Setelah itu kan diserbu oleh pasukan Khalid dari belakang arah Gunung Uhud, menyerbu umat Islam yang sedang memungut di harta rampasan perang ini. Sebenarnya Allah masih bisa memberikan kemenangan itu kalau umat Islam yang sudah kalah itu mau bersabar, tidak lari dari pertempuran, dan mau memiliki hati yang kuat, tekad yang besar untuk menghadapi kaum musyrikin. إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. Jaminannya siapa? Rasulullah sudah manggil kita, manggil umat Islam pada saat itu. Untuk apa? Tetap di tempat, hadapi pertempuran itu sampai titik darah penghabisan. Nah, kira-kira kalau kondisi sekarang umat Islam ya harus seperti itu. Jangan pernah sedikit pun kita lari dari medan pertempuran, apapun pertempuran itu. Apakah ekonomi, politik, sosial, budaya, ya, militer, apalagi. Nggak boleh. Karena tindakan at-tawalli yaumaz zahfi itu salah satu dosa besar dalam Islam. Jadi bukan hanya berzina, mencuri, ya, syirik, durhaka pada orang tua, Pak. Dosa besar itu dalam Islam. Termasuk al-firar yaumaz zahaf, lari dari medan pertempuran. Desersi, haram. Kalau dia mati, ketika dia desersi, mati dalam keadaan jahiliyah. Itu nggak bakal masuk neraka, nggak bakal masuk surga. Nauzubillah min zalik. Walaupun dia beriman, walaupun dia bersyahadat, walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi kalau lari dari medan pertempuran, sebelum ada perintah dari pimpinan tertinggi kita menyerah, kita angkat bendera putih. Sebelum itu terjadi, tidak boleh ada yang lari. Nah, Rasulullah lakukan itu, perintahkan tetap di tempat, hadapi pertempuran ini dengan sabar, dengan tawakal. Tapi kemudian sebagian mereka lari, tidak melihat lagi ke belakang, walaupun Rasulullah manggil-manggil. La haula wala quwwata illa billah. Fa athabakum ghammab bi ghammin. Maka apa yang kemudian terjadi? Karena itulah Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan. Ya, apa kesedihannya? Ya, kesedihan sebagai disebutkan di dalam tafsir Al-Wajiz. Kesedihan itu berupa apa? Kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebarkan isu, disebarkan pengumuman. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah tewas. Makin takut ya. Itu yang bikin. Padahal Nabi barusan manggil. Tapi di kalangan kaum musyrikin, Quraisy sudah menyebarkan isu itu, dan kaum munafikin menyambutnya dengan antusias. Karena memang mereka tidak ingin memang Islam ini menang. Orang-orang munafik itu begitu. Apapun yang dilontarkan oleh pihak musuh untuk melemahkan Islam, mereka sambut dengan gembira, sukacita. Ya. Itu sifat karakter kaum munafik. Itu untuk mendukung kaum musyrikin. Ya. Ini yang membuat kamu sedih. Apalagi yang membuat kamu sedih? Gugurnya sahabat-sahabat kamu. 70 orang syahid di medan perang Uhud. Gak sedikit itu. Itu sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat hebat. Ya. Apalagi kesedihan demi kesedihan. Kegagalan kamu meraih kemenangan dalam perang. Ya. Masih ada kesempatan untuk menang. Kalau saat itu pasukan kaum muslimin mengikuti arahan Nabi SAW, dipanggil turun lagi dan tetap berada di tempat hadapi kaum musyrikin itu. Sebenarnya masih ada kesempatan menang. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, maka Allah berikan balasan, berikan efek jera kepada kaum muslimin yang lari dari perang Uhud itu. Dengan apa? Kesedihan demi kesedihan. Ya, kabar wafatnya Rasulullah, gugurnya para sahabat-sahabat pilihan, kemudian gagal meraih kemenangan. Padahal sebenarnya masih bisa menang. Tapi kemudian gagal, betul-betul gagal, sudah the end. Ya, game is over, sudah selesai. Karena kamu nggak mau ikut
panggilan atau seruannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kesedihan demi kesedihan itu untuk apa? Likaila tahzanu, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput, ala ma fatakum wala ma asabakum. Ya. Supaya kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu. Apa yang luput dari kaum muslimin pada saat itu? Ya. Menang tidak, harta rampasan pun tidak dapat. Ya, itu sudah cukup. Ya, artinya kalau gagal meraih kemenangan, ya, kalah, mengalami kekalahan itu pahit. Yang kedua, tidak dapat harta rampasan perang. Ya. Nah, ini kan merupakan sebuah apa? Pukulan. Nah, dengan Allah memberikan kesedihan demi kesedihan itu yang menyebabkan kalian tidak perlu lagi bersedih karena apa yang luput dari diri kalian. Ya. Dan apa yang menimpa kamu, yaitu apa? Apa yang menimpa kaum muslimin saat itu? Banyak yang luka-luka, bukan hanya yang wafat, termasuk sahabat-sahabat yang gugur. Ya, jadi jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka itu cukup menjadi pelajaran buat kalian semua. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Kalau tidak dapat harta rampasan perang itu sebuah aib, luka-luka di antara kaum muslimin dan korban yang wafat itu adalah merupakan sebuah penderitaan, maka itu cukup dihapus dengan apa? Kesedihan demi kesedihan yang tadi yang sudah menimpa kalian itu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, di sini setelah itu di ayat 154 Allah Ta'ala menyatakan thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Ya, ini menceritakan kondisi setelah betul-betul perang sudah kalah. Ada lagi Allah berikan karunia rahmat kepada kaum muslimin. Jadi sebenarnya umat Islam itu bertubi-tubi diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka kalah. Ada hikmahnya di sini, coba lihat. Kemudian setelah itu, ya, setelah kamu ditimpa kesedihan mim ba'dil ghammi, setelah kamu mendapatkan kesedihan, ditimpa kesedihan, Allah menurunkan kepada kamu rasa kantuk. Ya. Maksudnya di sini apa? Amanatan itu artinya dari kata al-aman, al-amnu, rasa aman. Rasa aman pada saat peperangan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Rasa kantuk. Orang kalau sedang stres, ya, tertekan, ya, kemudian hatinya gelisah, ya, kadang-kadang ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah, kita diberikan rasa kantuk. Ya. Nah, itulah rahmat dari Allah. Supaya apa? Mengurangi dan meringankan beban mental yang ada pada diri kalian. Sedih, banyak yang gugur, kemudian banyak yang luka-luka, ada lagi tambah kabar Rasulullah wafat, nggak dapat harta rampasan perang. Wah, itu sudah siksaan mental itu. Ya, ibarat kata kalau orang anak muda sekarang udah kena mental. Ya. Nah, bagaimana cara Allah meringankan beban itu? Anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Diberikan rasa aman kepada kamu berupa kantuk yaghsha dha'ifatan minkum, yang Allah berikan, Allah meliputi kepada sebagian golongan dari kamu, tidak semuanya. Mereka yang beriman saja, mereka yang mengikuti kehendak Allah saja yang diberikan apa? Diberikan karunia seperti ini. Ya, rasa kantuk ini. Supaya apa? Supaya memberikan ketenangan buat mereka, supaya bisa mengumpulkan kembali kekuatan. Coba Pak, dalam situasi yang seperti ini, nah, rasa kantuk seperti ini sebenarnya Allah juga berikan sebelumnya di Perang Badar buat orang-orang beriman ini. Kenapa? Fresh, Pak, bisa tidur dalam kondisi yang tertekan sebentar tapi berkualitas. Nah, kalau kita ingin tahu tidur yang berkualitas, ya kita tahu teorinya tidur berkualitas seperti apa. Sebentar tapi nyenyak gitu, enak. Ya, bangun itu langsung fresh.
Ya, melupakan semua hal-hal yang tadi menimbulkan kegelisahan. Nah, itu sebuah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa lelah dan kegelisahan. Nah, dengan adanya rasa kantuk ini, tertidur sebentar, kemudian fresh, itu kemudian menjadikan umat Islam ini bisa kembali mengumpulkan kekuatan ya setelah pertempuran yang sangat sengit itu. Nah, inilah rahmat yang Allah berikan. Jadi Allah walaupun dalam situasi kalah umat Islam ini tetap memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi segolongan yang lain tidak diberikan nikmat itu. Apa kata Allah? Wa dha'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Segolongan lain kata Allah, mereka telah mencemaskan diri mereka sendiri. Ya, mereka mencemas, nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur. Yang lain bisa tidur nyenyak, orang munafik tidak bisa. Ya, dia mencemaskan dirinya sendiri. Ahammathum anfusuhum. Apa yang membuat mereka cemas? Karena memiliki prasangka dan dugaan jahiliyah kepada Allah. Yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya. Jadi kalau golongan yang pertama, mereka golongan yang beriman, yang menyadari kekeliruannya, mereka segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah karena dosa dan maksiat tidak mengikuti komando Rasulullah SAW, dan mereka tetap yakin percaya kepada pertolongan Allah. Allah berikan kepada mereka golongan yang pertama ini ya rasa aman dengan rasa kantuk, tidur sebentar tapi pulas. Nah, itu rasa aman namanya. Ya, Allahu Akbar. Itu. Jadi ini yang Allah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang lemah imannya, yaitu kaum munafik. Karena kaum munafik ini juga muncul di perang Uhud. Ya. Mereka kurang kuat imannya, diliputi rasa kekhawatiran, rasa kecemasan diri yang berlebihan. Ya. Mereka memiliki dugaan kepada Allah, dugaan seperti kaum jahiliyah. Nah, itu istilahnya, sangkaan jahiliyah. Berprasangka yang tidak benar kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Apa sangkaan jahiliyah? Apa ucapan mereka? Hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata dengan terus terang, ya, apakah Muhammad itu benar-benar sebagai seorang nabi dan rasul? Mereka bertanya begitu, mempertanyakan. Apakah Islam ini benar? Kalau Islam ini benar, kalau Muhammad itu benar sebagai nabi dan rasul, tentunya kita tidak akan kalah. Ya, ini dugaan jahiliyah ini. Padahal kekalahan itu bukan karena soal nabinya keliru atau Islamnya keliru, tetapi kekalahan itu karena ketidakdisiplinan pasukan, karena kemaksiatan yang ada pada mental, pada hati. Ada penyakit di dalam hati sebagian pasukan kaum muslimin saat itu, sehingga mereka tidak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam ayat 152 itu apa? Fashiltum tanazu' fil amr, dan maksiat. Ya, lemah di hadapan harta benda dunia tadi, silau, hijau matanya, ya. Yang kedua, berselisih dalam segala urusan, tanazu' fil amr. Yang ketiga itu adalah bermaksiat, ya, melanggar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini punya dugaan yang keliru tentang Allah. Seolah-olah kekalahan perang Uhud ini adalah karena sebab nabinya salah, Islamnya salah. Mereka mengkambing hitamkan, nah kira-kira begitu. Mengkambing hitamkan siapa? Rasulullah. Mengkambing hitamkan Islam. Oh, kalau gitu ngapain kita ikut Muhammad? Kalau gitu ngapain kita beragama Islam kalau kita kalah?
Ya, padahal kekalahan itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Kekalahan itu karena sikap kita sendiri yang salah dan keliru, ya, untuk mengikuti arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Hal lana minal amri min syai'? Apakah kita ini ada hak untuk campur tangan, ya, untuk mengubah keadaan ini? Mereka seolah-olah ingin mengatakan kalau begitu agama biarlah kita urus sendirilah. Ya, kita nggak perlu agama. Ya, kita hanya cukup pakai akal, kita hanya cukup pakai logika, kita hanya cukup pakai kekuatan untuk bisa menang. Nggak perlu agama, nggak perlu iman, nggak perlu ketakwaan kepada Allah. Wah, ini bahaya sekali. Ya, kalau ada umat Islam sekarang berprasangka begitu, kenapa sekarang umat Islam kalah dalam banyak hal, dalam banyak bidang, ya, lalu mengamping hitamkan Islam, berarti Islamnya salah. Kalau Barat menang, berarti agama yang dianut oleh orang Barat itu yang benar. Nah, ini hati-hati. Kalau Cina Timur menang dalam pentas peradaban, berarti agama yang mereka anut, ideologi yang mereka anut, berarti itu yang benar. Itu keliru, Pak. Jangan masuk. Itu namanya zonnul jahiliyah. Hati-hati. Sebagai orang beriman, kita dilarang untuk memiliki sangkaan jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam, kebenaran Islam, berpegang teguh kepada ideologi Islam. Kalau kita kalah, penyebabnya bukan karena Islamnya yang salah atau Islamnya yang keliru, tapi karena praktek keberagamaan kita yang keliru. Paham ya sampai sini ya? Ya, jadi jangan suka mengamping hitamkan Islam, mengamping hitamkan agama. Agama ini biang kemunduran, agama ini candu, katanya. Agama ini bikin orang intoleran, agama ini bikin orang radikal. Ya, kira-kira begitu zaman sekarang. Agama ini bikin kita terbelakang. Enggak, bukan agama, bukan Islam yang menyebabkan itu. Yang menyebabkan kita kalah adalah sikap mental kita sendiri. Nah, ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua urusan ini adalah di tangan Allah. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti golongan kedua ini. Nah, ini jadi pelajarannya luar biasa untuk penyucian jiwa kita ini. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka golongan yang kedua ini menyembunyikan di dalam diri mereka, jiwa mereka, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu wahai Muhammad SAW. Yaqulun, mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Sekiranya, ya, ada hak campur tangan pada kita, seandainya Muhammad ikut apa kata pandangan kami, orang munafik, ya, ketika sebelum Nabi memutuskan keluar dari kota Madinah menuju medan Uhud, itu kan umumnya Nabi itu cenderung untuk mengambil pendapat bahwa kita bertahan saja di Madinah, tidak perlu keluar, ya. Dan para sahabat besar juga berpendapat demikian. Orang munafik juga Abdullah bin Ubay bin Salul juga berpendapat demikian. Tapi kemudian sahabat-sahabat yang masih muda, masih semangatnya tinggi, ghirohnya sedang panas-panasnya gitu ya. Mereka menolak. Ya Rasulullah, kita ini kan pemenang. Di perang Badar kita pemenang. Masa kita menunjukkan kita ini takut, kita ini jadi pecundang, kita hanya bertahan? Nggak boleh dong. Kita harus ofensif. Wah, gitu ya. Jangan defensif. Nah, akhirnya karena desakan dari kaum muda ini yang bersemangat, ya, akhirnya diambillah keputusan musyawarah. Oke, diambil voting, kita keluar ikuti pendapat itu. Nah, orang munafik ini ingin menarik kekalahan di perang Uhud itu karena tidak mengikuti pandangannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang bikin kamu kalah. Lau kana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Kalau dulu seandainya kita ambil opsi keputusan kita bertahan, defensif,
di kota Madinah, kita tidak akan terbunuh di sini perang ini. Ya, ini subhat nih. Ini cara orang munafik untuk melemahkan iman orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, lau kuntum fi buyutikum, kalau seandainya kalian semua berada di rumah-rumah kalian, tidak ikut perang, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, ya, seandainya kalian semua ada di rumah-rumah kamu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Artinya apa? Ya, namanya takdir, ketetapan Allah itu ada di mana-mana. Kamu bisa mati di medan perang, kamu juga bisa mati di rumah kamu. Ya, andai kata mereka berada dalam rumah masing-masing tidak ikut berperang, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah mati di luar rumah, ya pasti akan mati juga di luar itu. Ya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah mati, ya, di tempat kita masing-masing, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Nggak perlu kita mengatakan, oh kalau seandainya, ya, seandainya kita tidak begini, kita tidak akan terbunuh. Nggak bisa seandainya, tidak bisa berandai-andai. Sebab takdir Allah itu pasti akan mengenai semua makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau di tempat tidur, mau di kasur, kalau sudah ditetapkan mati ya mati. Mau di medan perang mati ya mati. Tinggal cara kita mati, dalam kondisi apa kita mati, kita boleh pilih. Anda mau pilih mati saja di tempat tidur, tidak berjuang di jalan Allah, Anda tidak dapat apa-apa. Kalau Anda niatkan berjuang di jalan Allah, serahkan diri Anda kepada Allah, mati atau hidup, Allah akan berikan pahala yang besar kepada Anda. Kalau Anda masih hidup, Anda dapat rampasan perang, Anda dapat kemuliaan, dapat pujian dari Allah. Kalau Anda pun mati di medan perang dalam keadaan syahid, Anda pun akan diberikan balasan dan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjelek-jelekkan takdir Allah. Itu pesannya. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum. Allah berbuat demikian itu untuk menguji yang ada di dalam dada kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kalian. Nah ini, jadi ayat-ayat kisah perang Uhud ini memang untuk tazkiyatun nufus, ya, untuk membersihkan jiwa, ya, menguji apa yang ada dalam dada kamu, kemudian untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu, ya, supaya apa? Kita ini bersih dari sifat-sifat kemunafikan, bersih dari keraguan yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Jadi cara Allah membersihkan kaum muslimin dari sangkaan jahiliyah itu ternyata harus melalui peristiwa pahit seperti kekalahan di perang Uhud. Ini pelajarannya. Kalau nggak ada kekalahan di perang Uhud, ini barangkali pendidikan tazkiyatun nafsi seperti ini tidak akan didapatkan oleh umat Islam dimanapun dan kapan. Karena perang Uhud ini terjadi, kekalahan itu Allah yang menetapkan, dan Allah menetapkan kekalahan itu bukan karena Allah, bukan karena Rasul yang salah dalam memberikan bimbingan dan arahan, tapi karena salah sikap dan mental pasukan itu sendiri. Maka ini jadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman. Terakhir, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurur halim. 155. Allah menyatakan orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, yaitu perang Uhud, kalau lari, ya, innamastazallahum asyaitan, sesungguhnya sikap mereka itu yang lari dari perang Uhud itu karena digelincirkan oleh syaitan. Jadi digelincirkan. Kalau orang itu benar-benar beriman. Nih kalau kita tidak bicara orang munafik. Kalau orang munafik memang dari awal dia ngikuti bisikan setan.
Tapi kalau orang beriman ternyata ya dia sahabat yang baik ya, dan ikut lari juga dalam peperangan itu dari bertemunya dua pasukan itu disebabkan apa? Karena digelincirkan oleh syaitan bi ba'dhi ma kasabu, disebabkan oleh ya sebagian kesalahan-kesalahan dosa yang sudah mereka perbuat. Jadi hati-hati, setan bisa masuk ke dalam hati kita, menggelincirkan niat kita, membelokkan niat kita karena ada presiden sebelumnya. Apa presiden sebelumnya? Barangkali kita punya maksiat kecil-kecil, kita nggak tahu. Ya, maksiat ngomongin orang, maksiat ribah, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, dengan ada presiden sebelumnya itu, ketika ada celah bagi setan untuk menjerumuskan orang baik ke dalam perbuatan dosa besar itu apa? Lari dari peperangan kan dosa besar. Kan orang beriman paling banter dosa kecil ya, dosa kecil itu wajar lah, itu manusiawi itu. Tapi kalau sampai orang beriman melakukan dosa besar, nggak mungkin kalau tidak ada presiden sebelumnya. Apa presiden sebelumnya? Karena kita ada terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Nah ini yang menjadi pintu masuk bagi setan, menjerumuskan kita dari dosa kecil jadi melakukan atau melakukan pelanggaran dosa-dosa besar. Ini pelajaran tazkiyatun nufusnya. Walaqad afallahu anhum, dan Allah demikian pun, meskipun sudah demikian, Allah sudah memaafkan mereka. Jadi nggak boleh kita orang Islam membicarakan lagi kekeliruan sahabat Nabi yang bagus imannya tetapi mereka lari dalam perang Uhud. Nggak boleh lisan kita menjelek-jelekkan mereka. Kenapa? Karena Allah sudah maafkan mereka. Ya, jangan kayak orang Syiah. Semua sahabat yang ikut lari dalam perang Uhud, walaupun mereka bukan orang munafik, terus dijelek-jelekin sampai sekarang. Padahal Allah sudah maafkan mereka, sudah ampuni mereka. Terus apa masalah lo? Gitu kan kata Allah, ya kan? Masalah buat lo. Nah, Mas Bulog ya. Nggak boleh kita mengungkit-ungkit kesalahan, itu sudah dimaafkan karena mereka sudah ambil pelajaran itu. Sudah bertobat, sudah beristighfar, sudah bayar kafarat, macam-macam. Maka nggak boleh lisan kita mengungkit-ungkit lagi dosa. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Jangan kita mengungkit-ungkit dosa kesalahan orang, padahal kita sendiri masih banyak berbuat salah. Betul? Ya, innallaha ghafurun halim. Semuanya Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat
santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.